Tantangan dari saudara kita Dzulkifli. Ada yang menantang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk memperlihatkan kitab sezaman. Jadi umpamanya saudara Dzulkifli ingin merungkatkan nasab Kiai Imad, silahkan rungkatkan dengan bukti-bukti yang ada, tetapi tidak merungkatkan dari apa yang telah dikaji Kiai Imad berkenaan dengan nasab Ba'alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arasbian Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan kembali saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Di dalam edisi kali ini saya kembali akan meladeni pernyataan dan pertanyaan, bahkan tantangan dari saudara kita Dzulkifli. Maaf, saya ikut-ikutan menggunakan kata Dzulkifli ya, dari istilah aslinya Muhibbin ya. Di sejumlah komentar kami ada yang menantang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk memperlihatkan kitab sezaman. Ini kalau bicara kitab sezaman, dulu itu ribet dan ribut. Bahkan salah satu ketua di PBNU sempat terjadi diskusi atau debat kecil-kecilan dalam salah satu grup dengan kami, yang mengatakan bahwa kitab sezaman, dia mengatakan kitab, padahal menurut istilah saya yang paling tepat itu adalah sumber sezaman. Jadi sumber sezaman itu hanya persyaratan dari imam, bukan ketentuan para nasabah untuk mengkonfirmasi atau memastikan seseorang itu bernasab kepada leluhurnya, terkhusus kepada Kanjeng Nabi. Jadi hanya dianggap itu kerjaan Kiai Imad, yang kemudian Kiai Imad juga memberikan penjelasan sesuai dengan keterangan di dalam kitab nasab. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kalau dulu di antara mereka mati-matian menolak persyaratan kitab sezaman atau sumber sezaman, sekarang di antara mereka malah menantang Kiai Imad untuk membuktikan bahwa diri Kiai Imad itu adalah seorang yang berleluhur ke atas, dan mana bukti sezamannya. Ini salah satu bukti bahwa di antara mereka kehabisan amunisi untuk memberikan jawaban. Kalau berbicara sumber sezaman, sudah seringkali saya sampaikan, dan tidak perlu sebenarnya kita melihat kepada kitab-kitab nasab berkenaan dengan ketentuan harus adanya sumber sezaman atau yang mendekati, ya. Kalau memang sezaman tidak ada, tapi yang mendekati ini yang sekiranya secara umum bisa diterima secara logika. Yang pernah saya katakan bahwa apabila bicara leluhur secara umum hari ini, secara umum itu biasanya orang ingat kepada berapa generasi ke atas. Kalau hasil wawancara saya rata-rata cuma 4-5 ya. Namanya saya, bapak saya, kakek saya, buyut saya, terus bapaknya buyut, apa tangga. Itu sebagian masih ingat. Orang umum. Kalau orang khusus apa lagi? Nah, ini yang disebut sebagai bukti yang mendekati. Nah, kalau ada bukti sezaman tentu lebih afdol. Dan apalagi kalau dikaitkan kepada Ubaid yang kemudian menjadi Abdullah, lalu ditasghir menjadi Ubaidillah. Ini kan jelas kalau dalam kitab Burqatul Musiqah itu ya, bahwa wa hakadza huwa guna Ubaidun al-ma'ruf inda ahli Hadramawt. Yang dikenal, al-ma'ruf yang dikenal bagi orang-orang Hadramawt dan seterusnya. Nah, kalau dikenal, masa iya tidak ada orang yang memberikan catatan pada saat itu? Kok baru berapa ratus tahun, 500 tahun lebih kebelakangan baru ada pencatatan? Ini kan jelas-jelas disangsikan. Dan ini tentu kembali ke belakang. Ini hanya sebagai ulasan pengantar menuju kepada
pernyataan dan tantangan dari Dzulkifli itu tadi. Pertama, yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, dan terkhusus kepada Dzulkifli yang mudah-mudahan menonton tayangan ini, begini, ini dua hal yang harus dipisah. Jadi diantaranya itu ada yang mengatakan bahwa Kiai Imad itu ngaku-ngaku sebagai terah dari Syekh Nawawi Banten. Setahu saya tidak. Kalau beliau dikatakan ke atasnya ke pahlawan Banten, yaitu Raden Arya Wangsakara, saya pernah mendengarnya. Dan andai pun Kiai Imad tidak memiliki bukti sezaman terkait dengan leluhur beliau ke atas sambungan nasabnya, itu tidak mempengaruhi kepada hasil kajian beliau atas nasab Ba'alwi. Jadi dua hal yang harus dipilah. Jadi umpamanya saudara Dzulkifli ingin merungkatkan nasab Kiai Imad, silahkan rungkatkan dengan bukti-bukti yang ada. Tetapi andai pun bisa merungkat dari pernyataan Kiai Imad, katakanlah demikian, kalau memang Kiai Imad menyatakan diri sebagai Arya Wangsakara, dirungkatkan. Rungkatnya Kiai Imad atas silsilah beliau ke Arya Wangsakara tidak menafikan, tidak merungkatkan dari apa yang telah dikaji Kiai Imad berkenaan dengan nasab Ba'alwi. Begitu, Lur. Nah, ini maksud saya adalah untuk membuka ruang-ruang fikir, ya, untuk melihat sesuatu itu tidak hanya pada skup-skup kecil gitu ya. Jadi melihat sesuatu persoalan ini kita coba pilah, kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Wat musyai'i fi mahlihi. Kalau fi ghairi mahlihi kan dolim. Jadi harus fi mahlihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi dua yang berdiri sendiri. Jadi apa yang dilakukan Kiai Imad, kalau ingin merungkatkan, bantah kajian Kiai Imad sampai rungkat. Ini baru standar. Nah, kalau mencari-cari kesalahan Kiai Imad itu hal yang berbeda. Itu pun kalau salah. Ini titik poinnya kepada saudara Dzulkifli dan dan sebangsanya, agar sekali lagi membuka ruang-ruang fikir kita. Saya nggak enak mengatakan awamnya. Kata teman saya itu diantara mereka itu termasuk golongan awamil. Saya pikir awamil jurmiyah, ternyata awam milenial. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menertawakan ya. Ini biar tidak tegang saja, bahwa bagaimanapun mereka adalah bagian dari saudara kita yang mudah-mudahan dengan penyampaian-penyampaian seperti ini bisa tercerahkan, mudah-mudahan. Kalau tidak ya wallahu a'lam lah. Yang pada intinya bahwa saudara-saudaraku sekalian, terutama kepada yang memberikan komentar, tidak hanya satu ya, tidak hanya satu kolom, tidak hanya satu orang yang berkomentar, mohon dicerna seperti ini. Jadi dua hal yang harus dipilah, dua hal yang berdiri sendiri, berdiri masing-masing. Ini saya kembali lagi kepada awal. Kalau dulu di antara mereka mati-matian mengatakan bahwa tidak perlu adanya sumber sezaman, sekarang malah Kiai Imad atas nasab diri beliau ke atas atau ke leluhurnya diminta kitab sezamannya. Ini ambivalen, bukan biavalen ya. Maka itu kalau sekali lagi kembali lagi kepada Ubaid ya, kepada Syekh Ubaid, kalau memang Syekh Ubaid ini adalah tokoh historis, bukan tokoh legendaris, tokoh legenda. Ini kan masih debatable berkenaan dengan sosok yang bernama Ubaid ini. Kalau memang dia adalah sosok yang historis, pasti ada historikalnya. Kalau tidak, ya bisa menjadi legendaris. Kan seperti itu. Legendaris dalam pengertian hanya legenda atau fiksi. Nah, untuk membuktikan sumber sezaman dari internal Ba'alawi sendiri kan sampai hari ini belum ada. Belum lagi kalau kita bicara eksternal. Sebab apa? Al-Ma'ruf itu tadi. Dia tokoh. Dikatakan seorang tokoh yang hebat ya. Kemudian juga Al-Ma'ruf terkenal atau dikenal oleh orang-orang Hadramaut. Masa iya nggak ada yang nyatet gitu? Jadi kalau ada catatan internal diimbangi dengan eksternal, kalau memang orang terkenal kan biasa. Lah ini baru abad keberapa gitu kan? Tokoh-tokoh tabi'in atau sahabat sekalipun itu ada catatan-catatannya. Masa iya
tokoh yang disebut Ubaid ini tidak ada. Baru ada 550 tahun kebelakangan. Ya, demikian saudara-saudaraku sekalian, semoga ini dapat mencerahkan kita semua, termasuk diri saya, dan mohon maaf tiada maksud untuk merendahkan siapapun. Dan bagaimanapun, sekali lagi saya tegaskan, mereka yang saya sebut Dzulkiflin ini adalah bagian dari saudara-saudara kita yang semoga Allah memberikan kesadaran kepada mereka dan bisa sama-sama melihat ke depan dengan jernih, melihat persoalan ini dalam koridor keilmuan, bukan saling menghujat apalagi menebarkan kebencian dan fitnah. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.